Itu sebabnya sebelum manis, jangan menolak kepahitan, saudaraku. Yang sakit, yang tidak manis, yang pahit-pahit. Sebab kalau langsung manis, nanti takutnya jadi kebablasan. Biasanya apa? Sombong. Seperti Lucifer. Makanya Yusuf itu sebelum dia mengalami yang indah-indah, sakit dulu. Tadi malam dia bagaikan diculik, dipaksa, sehingga dia harus mengalami yang sangat berat. Apapun yang dia lakukan selalu dibenci oleh saudara-saudaranya. Karena ada apa? Ya, ada iri, ada dengki terhadap Yusuf, karena Yusuf itu dikasihi oleh bapaknya, namanya Yakub. Saudara-saudara sekalian, kita sangat bersyukur Tuhan beri kesempatan bagi kita beribadah pada saat pagi hari yang indah ini. Saya mau mengajak kita membuka kitab dari kitab Kidung Agung pasal yang keempat. Mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Ayat yang pertama, lihatlah cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu di balik telekungmu, rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Bersama kita membaca 1, 2, 3. Lihatlah cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau, bagaimana merpati matamu di balik telekungmu, rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Haleluya. Saudaraku, ya, kalau orang pikir ini romantis-romantisannya, tapi yang kita perhatikan adalah bagaimana kerohanian kita dalam perjalanan rohani kita di dalam pandangan Tuhan. Ini saudara-saudaraku, lihatlah cantik engkau, manisku. Nih, jadi dia keadaannya cantik dan penerimaannya disebut manisku. Kalau cantik itu dari kelahiran, ya, dari keberadaan. Kalau manisku itu dari timbul dari perasaan yang mengatakan ini. Jadi cantik itu bawaan dari aslinya. Manis itu pandangan seseorang terhadap sesuatu. Nah, bisa nangkap artinya ya, mestinya bisa nangkap semua yang sudah jadi orang tua, yang masih muda-muda, pasti bisa nangkap. Nah, jadi ini adalah bagaimana Salomo, raja yang bijak, yang pandai, dan seorang wanita Sulamit
yang memang manis, saudara-saudaraku, ya. Jadi hal seperti ini supaya terjadi dalam rohani kita. Itulah perjalanan kita sampai Tuhan melihat kita manis di pemandangan Tuhan. Indah, saudaraku. Sehingga nanti Yesus itu, kalau sudah gerejanya sudah dalam kedewasaan, dalam puncaknya, manis, saudaraku, Yesus akan datang, dan dia, kalau kita ada di dalamnya, dia menjemput kita untuk mengangkat sesuai dengan yang sering kita baca dalam 1 Tesalonika pasal ini. Kita akan baca, saudara-saudaraku, pasal yang keempat ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, itu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Jadi ini Tuhan duluan turun dari surga, dan nanti yang menyusul Allah Bapa menyusul bersama dengan Yerusalem baru nanti setelah 1000 tahun kita bersama Yesus naik ke Yerusalem baru, tempat Allah, dan kekal bersama manusia. Haleluya, saudaraku. Nah, jadi ini prosesnya. Kalau kita manis, nanti Tuhan akan datang. Sebab pada waktu tanda diberi, itu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus. Jadi ini mati dalam Kristus. Jadi tidak mati dalam dosa, tidak mati di dalam kemanusiaan, tetapi mati di dalam Tuhan. Ya, jadi kita sudah baca pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari surga, mereka yang mati dalam Kristus. Itu artinya sudah mengalami proses penebusan, dan di dalam hidupnya berkenan kepada Tuhan. Kalau kita tidak mengalami kematian, kita harus masuk dalam ukuran Tuhan, tidak bercacat celah, untuk nanti masuk dalam keubahan. Haleluya. Nah, jadi yang hidup diubah dalam sekejap mata, yang mati dalam Tuhan itu mengalami sepenuhnya penyucian darah Yesus, tidak mati dalam kemunduran, tidak mati di dalam dosa. Ini pergumulan, saudaraku. Kalau masalah kita ini meninggal dunia, itu urusan Tuhan yang penting. Kalaupun itu terjadi, kita adalah meninggal di dalam Kristus, sudah ditebus. Sebabnya, saudaraku, semua harus ada pergumulan, berjuang terus supaya kita manis di mata Tuhan.
meninggal atau diubahkan, semua sama-sama harus manis di hadapan Tuhan. Ini saudaraku, nanti kita akan melihat bagaimana supaya manis di hadapan Tuhan. Saya yakin kalau ini pandangan kita semuanya baik kok. Ya. Karena manis ini di hadapan Tuhan, manis juga dalam pengalaman kita. Manis juga dalam pandangan orang lain. Jadi bukan cuma manis sepihak di mata Tuhan, manis di mata Tuhan, manis juga dalam pengalaman kita. Haleluya. Iya, manis juga di pandangan sesama. Harus bergumul, saudara-saudara itu. Baru itu namanya manis sejati. Kalau cuma manis di hadapan pacarnya, semua begitu, saudara-saudara. Tidak ada yang bilang istrinya paling jelek. Paling dia bilang begini, naruh dihalak, nauli dia. Tahu artinya? Biar kata orang jelek, tapi katanya suaminya harus cantik. Haleluya. Kalau sudah berubah, wah itu udah repot itu. Iya. Jadi apalagi kalau sudah lihat yang lain cantik, yang dekat, ya istrinya atau apa ya, wah itu sudah bahaya, saudaraku. Ya. Jadi ini kita ini manis kepada Tuhan. Tuhan merasakan kita manis, tapi kita juga mengalami keindahan kemanisan. Harus itu, saudaraku. Sebabnya pengalaman-pengalaman kita harus semakin indah. Saya memperhatikan kita semuanya ada perkembangan. Mana semua boleh bilang saya sudah mengikuti. Oh ya, ya sama yang hampir semua ini, sama yang paling tua sekarang. Ini Pak, mudah-mudah ya, saya ikuti dia. Cuma kalau mereka sudah menikah bersama, bergabung dengan kita, kalau yang lain-lain kayak si Pak Negolan, kayak si Lamban, yang lain-lain, apalagi Pak Malim ini. Boleh bilang ini generasi kedua, yang lain-lain, wah itulah. Jadi harus manis, saudara-saudaraku. Nah, saya lihat begitu, saudaraku. Itu sebabnya sebelum manis, jangan menolak kepahitan, saudaraku. Yang sakit, yang tidak manis, yang pahit-pahit. Sebab kalau langsung manis nanti takutnya jadi kebablasan. Biasanya apa? Sombong. Seperti Lucifer. Makanya Yusuf itu sebelum dia mengalami yang indah-indah, sakit dulu. Tadi malam dia bagaikan diculik, dipaksa. Sehingga dia harus mengalami yang sangat berat. Apapun yang dia lakukan selalu dibenci oleh saudara-saudaranya. Karena ada apa? Ya ada iri, ada dengki terhadap Yusuf. Karena Yusuf itu dikasihi oleh bapaknya, namanya Yakub. Ini saudara-saudara itu. Ya, itu saudara-saudara yang kasih. Jadi dia selalu dibenci, baru dia dibuang ke dalam sumur. Tapi ada salah satu berkata, jangan kita sayanglah itu begitu. Apa lagi? Lebih baik kita dijual. Nah, nanti kalau dia sudah di Potifar, dia menjaga kehidupan kudus, dia difitnah dan masuk ke
penjara. Jadi pengalaman pahit jangan langsung nyesal. Iya, sabar. Kalau nggak ada proses itu, saudaraku, nanti langsung manis. Bahaya. Ya itu tadi. Semua gampang, semua terasa. Dan nanti untuk jadi bangga itu gampang, saudaraku. Kalau sudah bangga, sombong. Maka orang selalu bilang, OKB. Biasanya OKB gampang, gembung. Sombong, saudaraku. Jadi kalau Yusuf nggak ada sombong-sombongnya lagi, karena sudah mulai diproses dari awal. Itu sebabnya, ya saudaraku, proses ini adalah proses untuk keberkatan. Kalau ada penderitaan, setia. Jangan berbuat dosa. Tekun. Jujur, saudaraku, biarpun ada kesedihan, nanti kita bisa bersaksi, Tuhan mengubah sengsaraku menjadi kemuliaan. Haleluya. Jadi kalau langsung apa itu, makanya saudaraku, kadang-kadang anak-anak ya gak sama dengan orang tuanya. Orang tuanya untuk jadi kaya mulai dari jual cabai, tekun, setia, bertahun-tahun, nabung, jadi kaya. Langsung lahir anaknya. Gak pernah mengalami ujian, coba, penderitaan. Dan biasanya itu bisa gembung, saudaraku. Apa gembung? Membesar, dadanya besar, hatinya besar, itu namanya sombong. Tapi ini dijauhkan dari kita, saudara-saudara. Jadi untuk manis itu tidak langsung begitu saja. Ya, manis bagi Tuhan, manis pengalaman kita, manis juga dalam pandangan orang. Ini saudaraku. Tapi kalau lagi proses, jangan bersungguh-sungguh. Haleluya. Jangan berhenti berdoa, apalagi beribadah. Maju terus. Nanti kalau kita setia, pada waktunya Tuhan tidak berbohong. Indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Apa itu awalnya? Di hidupku percobaan nanti kepadamu Tuhan, amin. Jangan bimbang ataupun ragu, nanti ke Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Nah, ini saudaraku, kita ada waktunya pengalaman indah. Pasti tidak bisa tidak. Apalagi kalau yang terindah dalam masa pengangkatan itu nanti. 1 Tesalonika 4 ayat 17 dan 18. Ya coba ya dibaca deh biar kita dengar. 18. Oh iya. 16 dia mulai. 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka
dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Iya, itulah nanti saudaraku sangat indah bagi kita. Sehingga itu nanti endingnya itu dalam Wahyu 19 ayat 7. Berbahagialah yang diundang masuk dalam pesta nikah anak domba Allah. Jadi di situ saudaraku. Jadi nanti kalau terangkat itu untuk apa itu? Itu masuk dalam pesta nikah anak domba Allah. Wahyu 19 boleh 7. Ayat yang ke-7, 19. Marilah 17 dulu. 7 dulu. Ayat 7. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Udah ya? Jadi berbahagia saudaraku. Kesana kita nanti manisnya luar biasa. Baru di dalam kitab Judas, maka Tuhan turun bersama-sama orang-orang benar. Turun. Nah itu dari mana turun? Nah kapan orang benar? Yaitu naik. Nah dari mana turun? Bersama dengan Yesus mempelai surga. Dan turunnya kemana? Kerajaan 1000 tahun. Haleluya. Iya. Iya, kalau mau dibaca juga bolehlah. Judas. Biar semua kita lihat sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 14. Iya. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ke-7 dari Adam, telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu Ya sudah cukup. Nah itulah ya dalam kerajaan 1000 tahun kita menjadi imam-imam dan bersama Tuhan menghakimi saudara-saudara yang kasih. Itu sebabnya pergumulan kita supaya kita sangat menyenangkan bagi Tuhan sampai Tuhan berkata, lihat cantik engkau manisku. Ini adalah perkataan mempelai laki-laki kepada mempelai wanitanya. Jadi gereja yang sudah masuk dalam kedewasaan rohani. Itu sebabnya saudaraku, perjalanan kita ini bukan hanya bergereja, bukan hanya kebaktian, harus mengalami peningkatan kepada peningkatan dalam kerohanian kita. Kalau di dalam pelajaran tabernakel nanti akan terus kita pelajari, sekolah kita baru yang kedua. Ya, pertama sudah, kedua sudah. Nah, kalau yang ikuti lagi, saya sudah bikin YouTube-nya pertama, kedua. Puji Tuhan. Nah, jadi ikutin saudaraku, di situ nanti kita akan lihat bagaimana sampai kita manis di hadapan Tuhan. Dan juga manis pengalaman kita dan manis juga di dalam pandangan orang. Ini terjadi bagi justru
gambaran dari mempelai perempuannya Tuhan, pengalaman dari mempelainya Yesus Kristus. Dia masuk dalam pengalaman keindahan. Jalannya itu adalah dari sengsara. Itu sebabnya jangan bersandar kepada manusia. Manusia tidak mampu menolong kita dalam menghadapi sampai manis di hadapan Tuhan. Haleluya. Kalau itu cuman mungkin nolong duit berapa, kalau dia baik, ya, kalau tenaga atau apa. Tapi kalau sampai kita berkenan, dewasa rohani, manis di hadapan Tuhan, tekun dalam apapun, itu hanya kekuatan dari Tuhan, bukan dari manusia. Jadi Yusuf itu tidak boleh bersandar di luar Tuhan. Kalau bersandar di luar Tuhan, sangat terbatas walaupun ada, tapi tidak ada jaminan. Tapi kalau Tuhan, sandaran kita, dia jaminan yang kokoh, dia batu karang yang teguh. Haleluya, saudaraku. Nah, dalam Kejadian pasal 40 tadi malam kita baca ayat 14, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku. Ingin terima balas jasa, saudaraku. Sia-sia. Kalau kita menolong orang, biarinlah, tolong saja. Gak usah minta balas jasa. Kalau ada ya syukuri, kalau nggak ada jangan berharap. Haleluya. Nah, ini boro-boro diingat, saudara, nggak diingat sama sekali. Nah, kalau kita selalu dalam hati kita, dulu karena aku yang tolong, coba kalau bukan saya tolong, habis dia. Jangan, saudaraku, kita rugi. Nah, kalau tolong bersyukurlah, bisa nolong orang. Kalau masih mampu, kalau nggak mampu ya udah. Jangan jadi sakit hati, jangan jadi minta penghargaan. Tapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Itu saudaraku. Ya memang perjalanan itu pertamanya begitu, tapi semakin kita ngerti pertolongan kita hanya Tuhan pencipta langit bumi dengan segala isinya. Harus sampai ke situ. Ya semuanya ya. Yang muda-muda juga begitu. Dia pun ada mama-mama terbatas. Tapi kalau Tuhan tidak terbatas. Haleluya. Makanya yang muda-mudi juga setia beribadah, biar ditolong Tuhan. Dimanapun nanti Tuhan tolong. Haleluya. Dimanapun sudut bumi ini pasti bisa ditolong Tuhan. Jadi Yusuf berkata, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan memberitakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sudah tahu kan awalnya mereka ada di penjara. Yusuf penyaji roti, penyaji minuman. Jadi dua bermimpi. Yusuf membuka rahasia tabir itu. Itu permulaannya. Jadi ada seorang yang mimpinya baik. Yusuf menerangkan, kamu nanti akan dikembalikan kepada posisimu dan kamu akan terangkat naik. Nah, itu pemberi minuman kepada raja. Nah, itulah. Yang satu juru roti. Nanti kamu akan digantung habis. Ini saudara-saudaraku. Jadi apapun kalau kita bisa nolong orang, ya sudahlah. Ya, nanti nggak pun manusia yang balas, Tuhan kok yang balas. Pasti Tuhan memberkati. Nah, jadi kita ini saudara-saudaraku, satu, tidak bergantung kepada orang, tidak minta balasan, dan kita juga jangan
membela diri kita, karena dalam ayat 15 kalimat terakhir yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Jadi katanya sebab aku dicuri begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Walaupun itu benar, tapi itu tidak boleh membela diri kita. Bila Tuhan juga yang bela kita. Sebaik apapun kita, ini saudaraku, ya. Jadi inilah saudaraku termasuk proses untuk kita masuk indah di mata Tuhan. Selanjutnya, lihatlah cantik engkau manisku. Kenapa disebut manisku? Dan sungguh cantik engkau. Terus bagaikan merpati matamu. Saya dengar kalau merpati ini, saudaraku, tidak ada sedikit pun yang pahit. Kalau manusia ada yang pahit apa? Empedu ya. Jadi kalau merpati tidak ada empedunya. Begitu. Nanti kalau ada merpati coba dulu kita potong satu. Praktek. Tapi katanya nggak ada empedunya. Inilah saudaraku. Jadi artinya manis itu artinya nggak ada yang pahit. Haleluya. Haleluya. Seringkali kita mau pahit, ngomongnya nyelekit. Ini biar Tuhan tolonglah kita ini. Jadi harus terus kalau udah dewasa rohani manis. Itu pembuktian. Udah tahan uji, tahan menderita, tetap manis suaranya. Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau kita sakit hati, ya bela diri, ya enggak bakal manis. Ya memang begitu saudaraku ya. Ya begitulah. Kiranya Tuhan tolonglah kita itu semua. Ya. Jadi bukan karena adat saudaraku, tapi harus karena memang manis saudaraku. Jadi ini untuk jadi mempelai Tuhan. Jadi artinya dalam kedewasaan rohani begitu saudara-saudaraku. Ya, semuanya tindakan kita manis, pembicaraan kita manis, semua saudaraku. Ya, langkah kita, ya, pikiran kita. Makanya kita harus berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kita akan berkata, jiwaku ialah Tuhan punya, langkah hidupku Dia yang menentukan. Haleluya. Ku serahkan mulai sekarang dan selamanya. Jadi semua ada proses, tidak akan begitu saja. Karena manis itu saudaraku adalah di dalam ya perlakuan. Ini mungkin seperti tadi ya, kalau saudara-saudaraku seorang suami ataupun istri, dia harus manis bagi dia suaminya, istri harus manis bagi suaminya. Tidak boleh saudaraku, jelek banget kau. Kalau bahasa dia jelek kali kau. Dan saudaraku, lebih baiklah manis sekali kau. Haleluya.
Iya, tapi nggak usah ngomong-ngomong, yang penting dalam perilaku kita, saudaraku ya. Jadi tidak ada sedikit pun kepahitan, tidak ada sedikit pun kebencian. Yusuf itu sudah sampai ke puncak di penjara, tidak bisa lagi berbuat apa-apa, dijual, dibenci, tapi saudaraku tidak ada sakit hati. Itu menjadikan dia mempelai Tuhan. Itu gambaran dari mempelai Tuhan. Sebabnya kita harus semakin meningkat dalam kerohanian. Haleluya. Kalau mungkin sekarang begitu tersinggung sedikit, kamu marah, nggak mau ngomongan. 3 bulan ngomongan. Tapi di sini nggak ada. Haleluya. Di sini manis-manis semuanya. Ini Tuhan tolong semuanya dulu ya. Tersinggung sedikit, apa itu? Berisik saja. Nggak mau lagi beribadah, saudara-saudara itu. Tekunlah. Haleluya. Proses itu semua kita lalui. Manis yang sesungguhnya itu setelah melalui proses. Tidak bergantung kepada orang supaya kita mampu, tidak menggantungkan diri nasib kita kepada orang lain, tidak berharap kepada manusia, tapi berharap kepada Tuhan, tidak mempertahankan kebenaran kita. Kalau Yusuf mempertahankan kebenarannya, dia nggak bisa manis, saudaraku. Begitu dia lihat nanti saudaranya, weh, udah datang ya, musuh. Tinggal mandi dosi nama sama kutu. Tinggal kayak kutek. Karena sudah begitu menyerang, gak ada tenaganya. Semua menyembah mau. Ini saudaraku, ada waktunya Tuhan angkat kita, diakui oleh siapapun. Manis di hadapan Tuhan, manis dalam pengalaman kita, manis di hadapan orang, mulia saudara-saudara. Itu pada waktunya, indah pada waktunya. Ya, itu sebabnya saudaraku, proses itu jangan diabaikan, jalani saja. Haleluya. Jalani saja. Amin. Iya, saudara-saudara, jangan menggerutu, jangan marah-marah, tapi ramah-ramah, jangan menyesal, jangan putus asa. Mandele, kalau Presiden Mandela, itu sangat tabah itu, di penjara berapa puluh tahun, 27, 80. Ya pokoknya gitu lah seluruh. Habis itu pulih kembali presiden lagi. Itu. Jadi makanya kita jangan Mandele. Kalau Mandela nggak bisa kita, tapi nggak Mandele semua harus bisa. Mandele itu apa? Jangan putus asa, jangan mundur. Ini saudara-saudaraku, supaya kita manis di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, gereja yang dewasa rohani harus sampai mengalami proses ini, sehingga dalam Wahyu pasal yang ke-14 ini nanti kelompoknya, saudaraku. Jadi semua ada tujuannya, ada sasarannya. Wahyu pasal yang ke-14, coba mulai baca 1 sampai ayat 1 sampai selanjutnya. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion,
dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tata dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang-orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Nah, ini saudaraku manis. Mereka tidak bercela. Dari manakah mereka? Ini adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Jadi ini tidak merupakan apa yang dalam Wahyu pasal yang ke-7. Ke-7 apa? Ke-8. Ke-8. Ke-8 ayat 1 sampai dengan yang coba baca. Wahyu 8. Wahyu 7 ya? Wahyu 7. Ya. Coba. Wahyu 7, 13. Mulai 1. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, ayat itu pasal 7. Saya bilang pasal 7 aja. Mulai 1. Ya, itu tadi. Ya. Kemudian daripada itu aku melihat. Lanjut. Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ya, ini adalah sebagai pilihan orang Israel, pilihan. Jadi tidak disebut ditebus oleh darah anak domba Allah, tetapi disebut kami memeteraikan hamba Allah kami pada hari mereka. Iya, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel, dari suku Yehuda dan selanjutnya. Jadi kumpul semua 144.000. Itu dia. Saya yakin Wahyu 14, kalau kita sungguh-sungguh bertumbuh berkembang dalam penebusan Tuhan, saya yakin kita bisa di sini ikut yang baik bagi Tuhan. Karena arti daripada perawan itu bukan dari lahirnya, tapi dalam pengakuan. Seperti tadi Salomo mengakui, manis engkau, apa? Cantik engkau, manisku terbalik.
Ya. Jadi cantik engkau manisku. Jadi ini ya bukan berarti dari lahir terus suci. Tapi di sini disebutkan mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Haleluya. Kita bersyukur. Amin. Iya, darah Yesus masih berlaku. Mari sungguh-sungguh setia akhir zaman ini. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Semua pembicaraan kita harus baik, saudaraku. Iya, mereka tidak bercela. Haleluya. Nah, makanya saudaraku, inilah harus supaya kita indah pada waktunya. Ada berkat yang besar bagi kita, saudara-saudaraku. Kita rebut semakin berserah kepada Tuhan. Ya, jadi manis di mata Tuhan, manis dalam pengalaman kita. Orang juga sampai bisa iri melihat indah kita di dalam Tuhan. Haleluya. Sebagai pengalaman-pengalamanku saya lihat bagaimana kita dulu asalnya, wah gitu, nggak ada yang terpandang. Tapi ini semakin nanti ke kemudian hari, wah ini anak-anak dari udah pada sarjana, saya mau nanti dudukan yang baik-baik di Indonesia ini. Haleluya. Tidak ada yang mustahil. Saya nanti senang-senang kuliah di sini. Mantan jemaah Maranatha jadi guru. Jadi bos, jadi apa? Tidak ada yang mustahil. Tapi jangan ada yang sombong. Jangan ada yang berubah setia. Itu semua hanya pengalaman. Manis di mata Tuhan, manis dalam pengalaman kita. Pasti terjadi. Cari dahulu kerajaan surga dengan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu. Percaya? Cari dulu kebenaran, cari dulu kerajaan Allah, baru. Jadi kita nggak ada sombong lagi. Nanti kita akan berkata, semua ini karena kemurahan Tuhan. Segala berkat nanti semakin membawa kita rendah hati kepada Tuhan, semakin bersyukur, semakin menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Ini dikehendaki Tuhan. Manis, saudaraku. Tidak ada kesombongan. Tidak ada berkata, siapa? Aku. Tidak ada akunya. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Semua nanti diberkati oleh Tuhan.